Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Udah pada makan siang belum? Belum? Oh, kalau gitu nggak boleh lama-lama ya. Nanti ada yang terzalimi di antara kita. Tapi harus tetap semangat lah. Saya ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di siang yang cerah ini, Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia, yang megah, yang agung, yang penuh barokah ini. Duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Arfan Osman MPD. Yang saya hormati dan saya muliakan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Siak, Bapak Haji Husni Mirza BBA MM. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Kemenak Kabupaten Siak, Bapak Dr. Andes Hadi Muharram. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan juga Ketua Basnas Bapak Haji Abdul Rashid, Asisten 3 Bapak Haji Jamaluddin, Ketua Pejuang Subuh Kabupaten Siak, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, cerdik pandai, para sesepuh alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
ayah bunda yang dirahmati Allah, dan teman-teman seperjuangan semuanya yang disayang sama Allah. Saya lihat nih banyak anak muda nih wajah-wajahnya ya, Masya Allah. Ngapain kita kesini? Kok pada diem-diem aja nih? Ngapain? Mau ngaji? Tabligh akbar? Bukan mau lihat Bang Muzammil? Mau dengerin suaranya? Udah lihat? Udah dengerin? Udah boleh pulang. Ya, kita ngumpul di sini, duduk di majelis ilmu, harapannya iman kita tercas kembali dalam rangka mentajdid keimanan dengan mendengarkan tazkirah, tausiyah, mau'izah hasanah, atau ilmu-ilmu kebaikan yang mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kita, bukan sekedar menjadi wawasan, melainkan bisa kita amalkan. Jadi sebelum saya mulai sharing sama teman-teman, kita luruskan niat dulu untuk apa kita kesini ya. Jangan karena datang Bang Muzammil nih jauh-jauh dari Bandung, semangat gitu. Ini masjid megah nih, nggak tahu nih besok lusa bakal seramai ini atau enggak. Oh kan lagi pandemi nih, social distancing, jadi menghindari keramaian. Nah ini udah rame. Nah acara hari ini disponsori oleh diselenggarakan dalam rangka milad pejuang subuh yang kedua di Kabupaten Siak. Maka musuh-musuh Islam itu paling takut kalau jumlah jamaah sholat subuh kaum muslim itu serame jamaah Jumat. Beneran, sering dengar kayak begitu ya. Tapi udah kita amalin belum? Ya mudah-mudahan dengan wasilah acara ini terketuk hati kita, dapat hidayah kita, sehingga nih yang cowok-cowok terutama nih yang anak-anak muda semangat untuk bangun sholat subuh berjamaah ke masjid. Nanti buat yang ladies nih, buat yang cewek-cewek, yang akhwat ya, kalau ada yang datang ke rumah, pesan sama abinya, pesan sama ayahnya, tolong tanyain tadi subuh sholatnya di mana. Kalau jawabnya di masjid, terima ya, gitu ya, kode. Itu ukuran kesolihan lah insya Allah ya. Karena sholat ini amal utama yang paling diperhatikan Allah, dihisab nanti di yaumil akhir. Apalagi sholat subuh itu paling berat sama orang-orang munafik. Jadi kalau sholat subuhnya udah benar ya, insya Allah yang lain-lain ngikut. Kita perbaiki kualitas sholat kita, Allah perbaiki kualitas hidup kita insya Allah. Baik teman-teman, anak-anak muda khususnya dari Kabupaten Siak dan sekitarnya yang disayang sama Allah. Saya kalau sharing di depan anak-anak muda tuh semangat. Kenapa? Karena saya juga masih anak muda. Mungkin beda di status aja ya. Saya udah, alhamdulillah udah dipanggil ayah. Ya teman-teman juga nantilah ada waktunya ya. Dari wajah-wajahnya soalnya terdeteksi kayaknya banyak jomblo yang hadir nih. Saya nggak mau ngebully, tapi saya doakan aja yang terbaik ya. Semoga istiqomah, bukan kejombloannya yang istiqomah, tapi menjaga dirinya. Insya Allah ya. Sebelum nanti ketemu dengan yang halal ya. Hari ini hari akad, hari Ahad ya. Benar nggak? Hari Ahad, teman-teman udah ngeluangin waktu di hari libur buat duduk di majelis ilmu. Yang mudah-mudahan dapat banyak kebaikan, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Apalagi ini anak-anak muda ya, satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti adalah pemuda yang tertaut hatinya dengan masjid. Mudah-mudahan nih teman-teman semuanya insya Allah ya. Teman-teman semuanya yang disayang Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an buat kita sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai furqan pada ujungnya. Quran itu akan membedakan orang-orang yang dekat dengannya dengan orang-orang yang masih jauh darinya. Berbedanya di mana? Kualitas hidupnya, karyanya, kontribusinya, prestasinya itu harus berbeda. Orang yang dekat dengan Quran, orang yang dibimbing dengan wahyu, dibandingkan orang yang gak bisa baca Quran atau gak mengenal Al-Quran, harus berbeda. Kalau hidup kita gak jauh beda sama orang yang gak kenal Quran, artinya ada yang salah dalam interaksi kita dengan Quran. Mungkin selama ini kita baru baca doang, belum kita pahami dengan benar, belum kita tadabburi, belum kita pelajari tafsirnya. Gimana mau kita amalkan dalam kehidupan? Gimana Quran itu bisa menjadi Al-Furqan, mengubah kehidupan kita? Maka
di kesempatan yang singkat siang hari ini saya mengajak teman-teman untuk bertadabbur, untuk merenungkan pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Umpamanya misalnya kita ambil tema anak muda. Ketika Allah berbicara tentang pemuda dalam Quran, maka yang Allah ceritakan, yang Allah kisahkan, yang Allah gambarkan adalah kehebatannya, karyanya, hal-hal yang positif, yang menakjubkan, yang luar biasa, yang Allah abadikan sepanjang sejarah lewat kitab suci terakhir yaitu Al-Quran. Misalnya ketika Allah mengisahkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam surah Al-Anbiya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Suatu kaum berkata, kami mendengar ada seorang anak muda disebutkan namanya Ibrahim. Ayat ini mengawali kisah Nabiullah Ibrahim ketika berusia fata. Qalu sami'na fatan. Nabi Ibrahim berusia muda sudah memiliki iman yang luar biasa. Itu anak muda. Pencarian tauhid, mencari Rabbnya dalam proses yang panjang, menemukan kebenaran. Itu anak muda pertama. Kemudian Nabi Ibrahim waktu itu berusia muda yang sudah menjadi Khalilullah, kekasih Allah, simbol tauhid, lulus ujian dari Allah semuanya dengan sempurna. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun. Allah muliakan Nabi Ibrahim dan anak cucu keturunannya, Allah angkat semua, banyak yang menjadi nabi. Nabi Ibrahim Khalilullah yang waktu usia muda bukan hanya memiliki iman yang luar biasa untuk dirinya, tapi kegalauannya bukan untuk diri sendiri. Keresahannya, kegundahannya adalah tentang masyarakatnya, kaumnya yang masih berbuat kesyirikan, menyembah berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri, Azar. Sehingga Nabi Ibrahim yang masih muda tampil menghancurkan patung-patung yang ada dengan kesadaran penuh resiko yang sangat tinggi, dan terbukti kemudian Nabi Ibrahim dibakar ke dalam api. Namun keajaiban Allah terjadi. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman kepada api, wahai api, ketika kami berkata kepada api, wahai api, menjadi dinginlah dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Itulah anak muda, teman-teman. Bukan hanya mikirin diri sendiri, yang diperjuangkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, meskipun resikonya besar. Namun keajaiban Allah datang, Allah yang menolong hambanya. Itu anak muda, kualitas pemuda. Jadi kalau kita hari ini cuma galau urusan jodoh, cuma galau urusan kerjaan yang sifatnya egoisme pribadi aja, itu bukan anak muda yang hebat. Sejarah tidak merekam, tidak mengabadikan anak muda yang model seperti itu. Biasa-biasa aja, lewat aja dalam sejarah. Tapi kalau dia berbuat sesuatu untuk umat, kalau dia memperjuangkan kalimat tauhid, berdakwah untuk agamanya, maka itulah pemuda yang hebat. Kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan satu-satunya kisah pemuda tentang Nabi Ibrahim aja. Lihat kisah yang lain, misalnya Ashabul Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Berapa usia mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Innahum fityatun, fata, anak muda yang beriman kepada Rabbnya. Jadi anak muda yang hebat itu adalah anak muda yang beriman, yang punya iman dalam dadanya, yang menggerakkan jiwa raga mereka untuk berkarya. Apa yang dilakukan oleh 7 pemuda Ashabul Kahfi ini? Mereka berdakwah kepada masyarakatnya. Mereka berdakwah kepada penguasanya yang zalim waktu itu, yang memaksa rakyatnya, masyarakatnya berbuat kesyirikan. Di saat tidak ada solusi yang lain, terpaksa mereka harus menyelamatkan diri, melarikan diri, dan Allah selamatkan mereka dengan menidurkan mereka selama
300 ditambah 9 tahun. Itu kualitas pemuda teman-teman, dengan keimanannya, dengan dakwahnya, dengan perjuangannya, dengan karyanya. Selalu setiap kali Allah mengabadikan kisah tentang pemuda dalam Al-Quran, yang Allah angkat adalah hal-hal sisi-sisi yang luar biasa. Kemudian kita lihat lagi kisah yang lain, kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. Al-ayah. Ketika perempuan-perempuan negeri Mesir membicarakan istri Al-Aziz, istri raja, istri penguasa yang mencoba merayu pemudanya, fataha, untuk dirinya. Jadi istri Al-Aziz, ya, menurut nama Israiliyat namanya Zulaikha, ngajak, mohon maaf, berzina pelayannya, pemudanya di istana. Nabi Yusuf alaihissalam yang berusia muda dengan tampang yang rupawan, kondisinya jauh dari keluarga, yang mengajak perempuan duluan. Perempuannya cantik jelita, tempatnya aman, jauh dari keluarga. Bahkan pintu-pintu ditutup rapat. Wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak. Tapi Nabi Yusuf yang punya syahwat anak muda mampu berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini yang nyaris sulit sekali kita temukan di anak muda hari ini. Coba kalau ada anak muda padahal tampangnya mungkin biasa-biasa aja, belum seganteng Nabi Yusuf, diajak berbuat nista, berbuat keji seperti itu dalam keadaan aman, mampukah anak muda hari ini berkata qala ma'adzallah, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, atau inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itulah kualitas zaman kita hari ini. Dan yang Allah abadikan dalam sejarah adalah seorang pemuda yang menjaga kehormatan dirinya, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Jadi selalu kisah pemuda yang Allah abadikan adalah karyanya, kehebatannya, keimanannya, keteguhan hatinya. Itu menandakan bahwa harapan terbesar di umat ini ada di generasi mudanya. Kelak Islam akan kembali bangkit, akan kembali menang, akan kembali berjaya di muka bumi, dipikul oleh pundak para pemudanya. Jadi teman-teman yang masih berusia muda ini harus semangat. Kita adalah kekuatan di antara dua kelemahan, kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54. Gimana caranya? Gimana caranya kita bisa menjadi pemuda yang hebat? Jawabannya adalah jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Karena pemuda-pemuda tadi dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Maka kita hari ini kalau ingin menjadi pemuda yang hebat, dekat-dekatlah dengan Al-Quran, dibimbing oleh Quran, tentu dengan kita mempelajari dan memahaminya. Bukan sekedar membacanya saja, walaupun itu berpahala, walaupun itu punya fadilah, ada kebaikan. Setiap huruf 10 pahala, masih terbata-bata ajran, kata Nabi. Tapi kalau sudah menguasai, alladzi yaqra'una al-Quran fahuwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Itu baik, itu bagus, itu kebaikan. Tapi berbicara Quran bukan hanya ritual, bukan hanya lantunan, bukan hanya bacaan, lebih dari itu. Quran bisa diaplikasikan sampai ke level peradaban. Bisa sampai mengubah dunia ini dengan Quran. Gitu teman-teman. Kita lihat kualitas pemuda yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Kebanyakan yang menerima seruan dakwah Rasulullah, yang mau beriman kepada Rasulullah, itu dari golongan anak-anak muda. Sedikit dari golongan seniornya, dari golongan tuanya. Kebanyakan orang-orang tua, petinggi-petinggi Quraisy, ya, petinggi-petinggi Mekah, itu sedikit sekali yang mau beriman kepada Nabi Muhammad. Abu Lahab senior, Abu Jahal atau Amr bin Hisham itu senior, Al-Walid bin Mughirah itu juga senior. Kebanyakan yang menerima dakwah Nabi itu anak-anak muda. Kita lihat data dalam sejarah 10 sahabat Nabi al-Mubashshiruna bil Jannah yang dijamin masuk surga.
Yang di atas 30 tahun cuma 3 orang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Abdurrahman bin Auf pas 30 tahun. Selebihnya 7 di antara mereka di bawah 30 tahun. Bahkan 5 di antara mereka, setengahnya itu ketika masuk Islam berusia di bawah 20 tahun. Itulah anak-anak muda. 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis paling banyak, 4 orang dari Mekah, 3 orang dari Madinah. Yang 4 dari Mekah ini, yang pertama ada Abu Hurairah dengan hadis yang paling banyak sampai jalur riwayatnya ke kita hari ini sebanyak 5.374 hadis. Adalah seorang anak muda, seorang anak kecil. Kemudian ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi, yang kelak menjadi istri Nabi. Perempuan yang paling cerdas di umat ini adalah seorang pemudi, seorang anak muda. Yang ketiga ada Abdullah bin Umar, anak sahabat Nabi juga, kebayang usianya. Yang keempat ada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang 3 dari Madinah ada Anas bin Malik, ada Jabir bin Abdullah, ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in. Semuanya anak-anak muda, semuanya anak-anak kecil. Jadi Islam ini memang dipikul perjuangannya oleh anak-anak muda, oleh generasi muda. Cukuplah data-data sejarah ini mencerahkan kita. Sahabat Rasulullah, 1 di antara 7 yang meriwayatkan hadis paling banyak ini, ada 1 yang cukup saya kagumi. Semuanya saya kagumi, tapi 1 ini istimewa, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas lahir ketika Rasulullah berusia 50 tahun. Dakwah sudah berlangsung 10 tahun. Abdullah bin Abbas baru lahir. 3 tahun kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Jadi masih kecil, masih balita, belum sempat ngapa-ngapain, belum sempat belajar apapun ke Rasul. Baru ketemu Nabi ketika usia SD. Namun saat usia kecil, karena punya kedekatan kekerabatan dengan Rasulullah, yaitu keponakannya Rasulullah. Abbas itu salah satu pamannya Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Abbas itu adalah keponakan Nabi. Waktu kecil pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, berkah dari doa Nabi ini, Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi anak muda, anak kecil yang punya kecerdasan luar biasa. Berguru kepada Rasulullah hanya selama 4 tahun, tapi menjadi 1 di antara 7 yang meriwayatkan hadis Nabi paling banyak hari ini. Dan yang istimewanya adalah Abdullah bin Abbas adalah orang yang paling mengerti Al-Quran, orang yang paling faham ilmu tafsir. Mana ayat yang turun di siang hari, mana ayat yang turun di malam hari, semuanya diketahui dengan sempurna oleh Abdullah bin Abbas. Itulah anak muda berkualitas dengan karyanya, dengan kontribusinya. Ketika Abdullah bin Abbas berusia 16 tahun, diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mendebat golongan Khawarij, golongan yang isinya anak-anak muda juga, punya semangat beragamanya tinggi, tapi mereka sesat, akidah mereka bermasalah. Kalau mereka nggak bertaubat, tempat mereka di neraka. Yang parahnya, mereka tidak segan membunuh para sahabat Nabi yang tidak sependapat, yang beda pemikiran dengan mereka. Inilah golongan Khawarij. Kata Nabi dalam sebuah hadis, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, orang-orang Khawarij ini, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. Jadi hati-hati hari ini kita yang ngaji itu bagus, tapi jangan sekedar di lisan, jangan sekedar kita dengarkan. Harus direnungkan dengan akal pikiran kita. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun. La ayatil liulil albab, liulil absar. Mikir supaya
iman tumbuh di dalam hati. Jadi lisan membacanya, akal memahaminya, hati menumbuhkan keimanan. Seharusnya gitu kita berinteraksi sama Quran. Jangan sekedar misalnya kita mendengar ada seorang qori juara internasional melantunkan Al-Quran dengan indah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita sahut rame-rame. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Allah, kita sahut gitu ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, sesungguhnya dia pasti celaka. Allah, kita terpesona gitu ya. Harusnya astagfirullahaladzim, tajawubnya kurang tepat ya. Entahlah kalau yang dikagumi adalah suara qorinya, tapi seharusnya kita takjub dengan ayat Qur'annya, dengan pesannya. Cuma hari ini kita nggak paham. Kalau kita paham, kita akan kagum dengan keindahan bahasa Al-Quran, dengan pesan-pesan yang luar biasa, dengan hikmah, dengan mukjizat yang agung di balik itu semua. Tapi hari ini kita salfok sama qorinya, sama suaranya, sama iramanya. Ya nggak apa-apa, itu jadi syiar, itu jadi wasilah. Tapi jangan hanya terhenti di situ. Kalau kita hanya fokus ke bacaan, apa bedanya kita dengan orang-orang Khawarij? Kata Rasulullah, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka ngaji, baca Quran, tapi nggak pernah melewati kerongkongan, nggak sampai ke hati. Saya sampaikan ini bukan berarti, oh kalau gitu hari ini MTQ jangan diadakan lagi. Nah, bukan itu. Maksudnya naik level hari ini. Kita yang udah istiqomah membaca Quran, mungkin one day one juz. Jangan lupa juga baca artinya, jangan lupa juga pelajari tafsirnya. Berapa banyak di antara kita yang di sini yang pernah khatam baca Quran plus dengan terjemah? Kalau khatam Qurannya aja insya Allah sering lah, apalagi di bulan Ramadan bisa berkali-kali. Tapi plus dengan artinya, versi kemenang yang beredar cetakannya di Indonesia. Pernah nggak kita khatam, tamat bacanya? Masa novel yang tebel selesai kita baca, diktat kuliah yang tebel selesai kita baca. Quran loh yang katanya petunjuk hidup kita, katanya kita mau selamat nanti di akhirat, pengen masuk surga. Ini cara-caranya ada di Quran. Hikmahnya, pelajarannya, tuntunannya ada di Quran. Kok kita belum pernah baca? Cita-citanya pengen masuk surga Firdaus lagi, tanpa hisab lagi. La haula wala quwwata illa billah. Harus kita buktikan dengan amal, nggak hanya cukup diucapkan. Iman itu kan 3 kriterianya. Membenarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, membuktikan dengan amal perbuatan. Maka gimana kualitas amal soleh kita, itu adalah cerminan keimanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung nggak sholat berjamaah di masjid? Buat yang cowok-cowok nih khususnya ya, kejar saf pertama, takbir ula tanpa masbuk di belakang imam ya. Kalau iya, itulah kualitas iman kita. Tapi nggak apa-apa deh masbuk juga, nggak apa-apa deh ditakhir juga. Ini tanggung nih kerjaan, dikit lagi beres. Nah itulah kualitas iman kita. Terus giliran urusan dunia pengen disegerakan sama Allah. Panggilan Allah kita entar-entarin, ya gimana? Iman. Tanpa iman, syariat ini adalah beban. Kenapa memasuki bulan Ramadan? Hari ini kita masuk bulan Rajab ya. Kemarin 1 Rajab, hari ini 2 Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan, sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Kita persiapkan dengan amal terbaik. Ini adalah bulan-bulan haram ya. Bermaksiat berkali-kali lipat balasannya. Tapi kalau beribadah amal soleh juga lebih berkali-kali lipat lagi ya pahalanya. Jadi ini saatnya pemanasan menyambut bulan Ramadan. Nah teman-teman semuanya yang disayang Allah, ketika Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, yang Allah panggil bukan hanya kita, tapi kita dan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dalam hatinya punya keyakinan, punya iman, telah disyariatkan, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah disyariatkan kepada umat-umat orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi coba lihat, Allah memanggil kita dan iman kita. Bukan hanya kita, tapi kita dan iman kita. Kenapa? Kalau nggak punya iman, kita akan melihat Ramadan itu sebagai beban.
harus puasa, nahan lapar, nahan haus. Kalau sekarang sih boleh-boleh aja minum, nanti nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin minum dulu selagi masih bisa ya. Jadi kalau orang yang beriman sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa bulan Ramadan itu bulan yang istimewa, bulan yang mulia, dilipat gandakan amal kebaikan, dibukakan pintu ampunan, pintu surga, dibelenggu syaitan-syaitan. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada 6 keistimewaan Ramadan. Bebannya cuma satu aja. Makanya kalau orang yang beriman menyambut Ramadan itu dengan bahagia, dengan gembira. Jadi yuk kita ngaji, kita pahami artinya juga. Jangan sampai seperti golongan Khawarij. Mereka baca Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Nah, teman-teman semuanya insyaallah, balik lagi ke kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an tadi. Ketika anak muda ini berusia 16 tahun, diutus sama Khalifah Umar bin Khattab untuk mendebat orang-orang Khawarij ini. Berapa jumlah mereka? 6.000 orang. Berapa jumlah kaum muslimin yang diutus? 1 orang aja, Abdullah bin Abbas. Nggak bawa senjata, nggak bawa pasukan, sendiri. Bawa apa? Bawa diri aja dan ilmunya tentunya. Apa yang dilakukan? Debat ilmiah. Diajukan pertanyaan-pertanyaan sama orang Khawarij yang membuat mereka menyimpang. Diajukan kepada Abdullah bin Abbas, semua dijawab dengan sempurna, dipatahkan dengan argumentasi yang kuat hujahnya, dengan logika, dengan kecerdasan yang luar biasa. Sehingga akhirnya kalah 6.000-an orang Khawarij ini. Lebih dari setengah mereka kembali ke iman yang benar, ke akidah yang lurus. Karya anak muda usia 16 tahun. Berapa usia kita hari ini? Ngapain kita di usia 16 tahun? Masih SMA kelas 1 ya. Masih ditanggung sama orang tua, masih dikasih jajan. Harusnya usia baligh itu kita udah siap berkarya untuk masyarakat, untuk umat ini. Udah mandiri, harusnya begitu dalam Islam, karena nggak ada istilah remaja. Remaja itu hanya produk kegagalan orang-orang Amerika, orang-orang Barat dalam mendidik generasi muda mereka. Istilah remaja kan itu terjemahan dari bahasa Inggris, teenagers. Atau mungkin kalau dalam bahasa Arab, syabab, itu hanya rentang usia saja, ya, pemuda. Dalam Islam itu nggak ada istilah remaja dalam tanda kutip seperti yang kita pahami hari ini. Remaja masih lemah, masih harus didampingi sama orang tua, masih minta jajan ke orang tua, masih belum bisa apa-apa, ya, masih mencari jati diri, identik dengan kenakalan remaja, mencari jati diri, life quarter crisis. Itu nggak ada dalam Islam. Coba lihat data-data tentang pemuda sepanjang sejarah. Semuanya hebat-hebat dengan karyanya, dengan pencapaiannya. Ada lagi anak muda yang lain, misalnya Usamah bin Zaid, yang ketika usia 17 tahun itu udah jadi jenderal, udah jadi panglima perang, memimpin pasukan jihad fisabilillah, meraih kemenangan yang luar biasa. Itu Usamah bin Zaid, menggantikan seniornya Khalid bin Walid. Bukan hanya itu wajar di zaman sahabat Nabi. Kita lihat di zaman generasi Islam berikutnya, ada seorang anak muda usia 19 tahun, namanya Abdurrahman Al-Ghafiqi, dari Daulah Bani Umayyah. Waktu itu pusat pemerintahannya ada di Damaskus, di negeri Syam, ya, Suriah hari ini. Waktu itu Abdurrahman Al-Ghafiqi dikejar-kejar oleh pasukan musuh, ingin dibunuh. Anak muda usia 19 tahun. Kabur, menyelamatkan diri, lari dari bumi Syam, ya. Kebayang peta, ya, dari Suriah itu masuk ke Mesir. Mesir itu benua Afrika, ya, paling timur. Jalan kaki, nggak bawa apa-apa. Jalan terus menyusuri sisi utara benua Afrika, sampailah ke negeri Al-Maghribi, paling barat dari benua Afrika. Hari ini negara Maroko. Itu jalan kaki. Kemudian menyeberang ke Eropa, ya, lewat selat Jabal Tur, ya, Gibraltar, ya. Di usia 25 tahun, singkat cerita, Abdurrahman Al-Ghafiqi menjadi pemimpin tertinggi di negeri Andalus.
Usia 19 tahun dikejar-kejar dari kematian, usia 25 tahun sudah menjadi khalifah, orang tertinggi di negeri Andalusia, negeri kejayaan muslimin di benua Eropa. Kok bisa ada anak muda kualitasnya begitu? Makanya kalau teman-teman kita belajar sejarah ya, kita nggak perlu lagi yang namanya motivator. Kita nggak butuh lagi yang namanya motivator, karena udah lengkap semuanya ada dalam sejarah. Kita mau motivasi yang seperti apa? Udah ada kisahnya, udah ada tokohnya. Karena sejarah itu bukan hanya bicara soal tokoh, tahun kejadian, tempat kejadian, peristiwanya apa. Bukan hanya itu. Sejarah itu selalu mengulangi dirinya sendiri. Rasulullah selalu mengambil pelajaran dari sejarah. Ketika perang Badar, Rasulullah menerima kabar terbunuhnya Abu Jahal. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar, Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Bukankah Fir'aun ada di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ternyata di zaman Nabi Muhammad pun ada Fir'aun. Dan di zaman kita hari ini juga ada Fir'aun baru. Ketika seseorang memimpin, memegang kekuasaan dengan kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, maka itulah nilai-nilai Fir'aun yang diwariskan. Siapapun itu, di rezim manapun, di negara manapun. Jadi sejarah itu akan selalu berulang polanya. Maka selalu pelajari sejarah. Sepertiga isi Quran itu adalah sejarah, kisah para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Itu menandakan bahwa sejarah itu penting buat kita hari ini. Nah, kalau kita mau jadi anak muda yang hebat, jangan jauh-jauh dari Quran. Sebagaimana Quran mengabadikan banyak sekali kisah pemuda-pemuda yang hebat, maka ambil ibrahnya, ambil pelajaran dari sana. Allah berfirman di akhir surah Yusuf, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Ibrah itu artinya menyeberang. Mu'bir itu atau bisa diartikan jembatan, agar kita terhubung ke masa lalu untuk kita ambil pelajaran hari ini. Karena sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri. Begitu teman-teman semuanya, insyaallah. Jadi semangat baca Quran, terusin. Pahami juga maknanya. Kalau perlu hafalkan, murajaah. Jangan jauh-jauh dari Quran, biar kehidupan kita berkah, biar rahmat Allah turun, biar kemuliaan bersanding dengan kita di dunia dan di akhirat. Karena semua yang berhubungan dengan Quran Allah muliakan. Malamnya Lailatul Qadar, malam yang mulia. Bulannya Ramadan, bulan yang mulia. Malaikat yang menurunkannya menjadi perantara wahyu, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Tempat-tempat turunnya sebelum dan setelah Nabi hijrah Makkah Madinah, dua kota yang mulia. Nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad ada akhlak yang agung. Bahkan Nabi kita diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua yang ada kaitannya, ada hubungannya, bersinggungan dengan Quran, Allah muliakan. Maka kalau kita hari ini ingin dimuliakan Allah di dunia, bahkan di akhirat yang paling utama, jawabannya adalah dengan berusaha menjadi ahlul Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan pertolongan syafaat kepada sahabatnya ketika di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah menunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana
لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.